Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Oh iya, izin bertanya ya Mbak Anissa. Perkenalkan, saya Miss Nur dari Homegrown Teacher Grade 2. Saya ingin sedikit bercerita tentang kondisi di kelas saya. Kebetulan di kelas saya itu ada seorang siswa yang suka sekali mencari tahu kesalahan temannya. Jadi ketika temannya tidak melakukan apa, dia akan mencari tahu apa sih kesalahan temanku ini, dan dia merasa, oh temanku salah nih, tetapi ketika dia mendapatkan suatu kesalahan, dia akan langsung bad mood. Nah, Miss Nur sering sekali mengajak dia mengobrol, itu face to face maupun langsung di depan, tapi hal tersebut masih dilakukan secara berulang-ulang. Sudah Miss coba korek-korek juga informasi dari orang tuanya, tapi tetap hal itu masih sering terjadi. Sangat sering sekali mencari tahu kesalahan temannya. Yang ingin Miss Nur tanyakan, kira-kira langkah apa yang harus Miss Nur lakukan supaya anak tersebut tahu bahwa hal tersebut itu bisa membuat temannya tidak nyaman? Terima kasih. Oke, Miss Nur, aku mau tanya dulu nih Miss. Kalau dari kelas, maksudnya dampaknya di kelas kita apa Miss? Kalau dampaknya itu temennya merasa nggak nyaman, kayak ih apa loh, itu kan cuma kayak gitu aja. Dari hal-hal kecil seperti, Miss itu kok nulisnya miring sih, padahal kan harusnya rapi. Padahal sudah berkali-kali diingatkan, padahal itu bisa membuat temannya tidak nyaman, dan temannya kadang, ih males lah sama dia, seperti itu. Oke, kalau melihat seperti ini nih, jadinya kayaknya anaknya tumbuh dengan banyak koreksi juga ya dari rumah ya. Mungkin dia bukan cari-cari kesalahan. Kalau kita melihatnya mungkin ketika di kelas tuh dia cari-cari kesalahan, tapi bisa jadi anak ini tuh anak yang tumbuh dari keluarga yang mungkin banyak koreksi dan banyak aturan gitu loh. Bisa jadi dia tidak terbiasa untuk mengekspresikan apa yang dirasakan di rumah. Jadi mungkin, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Jadi kalau memang pada akhirnya ketika Miss aja ngobrol kok balik lagi, bisa jadi itu memang terjadi, ada pola yang terjadi di rumahnya tanpa disadari. Jadi mungkin nggak, ya tadi mungkin atau dia dengan pengasuhnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kadang-kadang ada ya, karena pengasuhnya nggak mau repot gitu kan. Jadi banyak tuh aturan yang sebenarnya mungkin sama ibunya boleh-boleh aja, tapi sama pengasuhnya tidak boleh. Jadi banyak hal sih yang harus dilihat demikian. Tapi kalau di ranah kita bisa ngobrol ke orang tuanya, itu boleh dicekkan lagi. Tapi kan dalam hal ini mungkin bukan karena anaknya bermasalah ya, tapi ini rasanya ada perkembangan yang perlu diperhatikan dari orang tua. Gitu Miss. Jadi kan ngelihatnya berbeda ya. Kalau saya ngelihatnya ini mungkin ada kebutuhan yang memang dibutuhkan anak ini yang belum terjawab di rumah. Jadi bukan yang bukan yang permasalahan di kelas gitu loh. Mungkin boleh dipanggil orang tuanya, tapi tadi menyampaikannya adalah ini ada nih tunggu dalam proses perkembangan anaknya yang sepertinya perlu ada perhatian lebih. Itu boleh tuh, karena memang ini harus yang dibuka jalannya adalah ke orang tuanya kalau mau ada perubahan Miss. Tapi kalau kita di sekolah dengan kapasitas kita dengan si anak, tentunya tetap harus diedukasi, diluruskan lagi. Walaupun tidak mudah, karena yang kita teruskan ini bukan akarnya, buahnya gitu Miss. Jadi kan agak susah ya. Pasti yang untuk mengubah semua ini kita harus tahu dulu ada apa di rumah. Gitu. Kurang lebih gitu ya Miss ya. Iya, thank you Mbak Nisa. Iya, sama-sama Miss Nur. Jadi mungkin PR-nya nanti itu mungkin pas bagi rapor atau misalnya pas meeting orang tua, ataupun misalnya pas di tengah semester pembagian nilai dan lain sebagainya, itu boleh tuh isu itu yang disampaikan ke orang tuanya. Karena bisa jadi nggak sadar orang tuanya, atau tadi dia pengasuhannya dengan siapa. Jangan-jangan orang tuanya kenapa merasa tidak bermasalah, karena kita ngobrol sama orang tuanya memang nggak ada masalah. Ternyata bermasalahnya tanpa sadar orang tuanya nggak lihat sama pengasuh, atau dia tinggal sama neneknya, pengasuhannya yang seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Cuman kalau kita mau lihat sisi positifnya adalah ya anak ini berani ya menyuarakan apa yang tidak sesuai sama dia. Tapi tetap harus diluruskan, karena kalau dia mau dikoreksi, dia mau mengoreksi, berarti dia harus siap juga dikoreksi.
gitu sih Miss. Jadi banyak hal yang bisa terjadi, cuman harus ketemu dengan orang tuanya. Itu Miss Nur. Semangat juga buat Miss Nur menghadapinya, ini pasti memang melelahkan ya. Tapi ya itulah tantangannya di kelas ini seperti itu. Berarti kita harus kita udah lurusin, belok lagi, lurusin belok lagi, ya udah rilis saja. Tidak perlu semua dimasukkan ke hati, diambil pikiran terlalu jauh, secukupnya. Gitu. Bagaimana Miss Nur? Oke, terima kasih Miss Nia, sudah clear ya. Oke, untuk yang terakhir, silahkan Mr. Willy. Oke, baik. Izin bertanya Mbak Nisa. Begini, pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk membantu meregulasi emosi seseorang yang memiliki trauma akan hal-hal tertentu. Misalnya, ketika dia bercerita kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya itu tidak merespon ceritanya atau bahkan menolak perasaannya dan tidak memvalidasi, sehingga ketika dia mau menyampaikan, dia merasa ragu-ragu, dan kemudian ketika dia merasakan emosi yang negatif, dia itu cenderung kesulitan untuk meregulasi emosinya, jadi cenderung meledak-ledak atau marah-marah, banting barang kayak gitu. Juga sampai menolak untuk bercerita karena dia itu beranggapan bahwa ngapain sih aku bercerita, orang gak ada yang pernah mau dengerin aku kayak gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk membantu meredakan traumanya itu? Ya, terima kasih. Oke. Sebenarnya ketika kita berkomunikasi sama orang tadi ya, kita tidak pernah tahu emosi orang itu apa sebenarnya. Kita melihat dia marah, bisa jadi bukan marah kan. Kita melihat dia sedih, bisa jadi bukan sedih gitu kan. Jadi hal utama yang bisa kita lakukan, kita tanyakan, saya bisa bantu apa? Nah, jadi kita tanya nih, bahkan atau ini tujuannya mau apa? Mau dia mengekspresikan saja. Kadang-kadang kenapa kita kasih jalan keluar tidak ketemu jalan keluarnya? Karena dia nggak butuh jalan keluar, dia cuma mau mengekspresikan, gitu ya. Jadi ngapain kita capek-capek untuk mencarikan jalan keluar? Karena itu tidak akan pernah dikerjakan dan tidak ketemu juga sama dia. Maka kita tanyakan, saya bisa bantu apa yang membuat kamu nyaman? Itu yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kalau memang ini sudah di level trauma, memang itu harus ada bantuan profesional, Mister. Karena trauma itu sendiri adalah dia akan ada flashback atau kayak gambaran-gambaran gitu, ingatan terhadap situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Dan biasanya dia akan diimbangi juga dengan sensasi yang muncul di dalam tubuhnya, seakan-akan dia berada di situasi yang sama. Jadi kadang-kadang trauma itu sebenarnya udah situasi yang cukup berat sih kalau dalam psikologis dan kesehatan mental. Cuman kadang-kadang diksi ini kita gunakan sebagai sesuatu hal yang tidak nyaman, kita langsung simpulkan itu trauma. Kita nggak suka, itu yang kita simpulkan trauma. Padahal bisa jadi ya itu sebatas tidak suka aja. Karena semakin kita bilang trauma, semakin melekat tuh emosinya. Dan tadi jangan-jangan dia menikmati proses dia dimanjakan secara emosi sama kita, gitu kan? Dia nggak dapetin dari orang tuanya, dalam tanda kutip caper lah dia jadinya sama kita. Dia enjoy. Akhirnya memang goals dia adalah bukan menyehatkan diri, memulihkan diri, tapi tadi menikmati situasi ini. Jadi nggak akan pernah pulih. Makanya ditanyakan aja tujuannya mau apa? Mau memang merasa terganggu kan? Atau apalagi kalau hubungannya dekat secara emosional ya, pasangan kita, pacar kita, teman dekat kita, mungkin dia jadi enjoy dengan hal tersebut gitu kan. Tapi kan itu nggak sehat, dan lama-kelamaan kita yang capek secara emosi, ya kan? Kita yang hadapin dia, kita yang capek, kita dong yang rugi. Padahal proses membantu orang itu konsepnya adalah kita sama-sama sehat. Kamu sehat, saya sehat, gitu. Makanya tanya mau apa. Kalau memang kita tidak bisa tangani, ayo ke profesional, saya temani. Atau dia nggak punya informasinya, kita informasikan. Kamu nggak berani sendiri, saya anterin. Nah, cukup di level itu. Karena kalau mau berubah atau mau ada perbaikan, itu datang dari dia. Makanya nggak ketemu, jangan-jangan bisa menunjukkan jalan keluar, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan dia nggak mau keluar. Karena apa? Dia enjoy diperhatikan. Dia dapatkan kebutuhan yang tidak dia dapatkan, tapi dengan cara yang tidak sehat atau tidak positif. Karena apa?
Itu ya kalau istilah zaman sekarang gaslighting, ya kan, memanfaatkan orang, manipulatif, nanti jadinya ke arah sana, ya jadi nggak sehat. Makanya ditanyakannya dia tunggu dia udah nggak oke, dan kita boleh jujur kok. Saya kita sama pacar kita, sama pasangan kita, ini nggak sehat, akunya juga nggak nyaman dalam kondisi ini. Ayo kita, kamu maunya seperti apa? Tapi aku tuh pengen didengarkan dengan oke, kita datang ke profesional, sampaikan aja. Karena tadi ya kita yang amburadul, dianya puas, kita hanya yang berantakan, dan itu tidak perlu terjadi pada kita. Gitu ya. Misalnya jadi tanya, tujuannya apa? Saya harus ngapain? Gitu. Sehingga tepat. Gitu. Oke. Bagaimana, Mr. Willy? Apakah cukup? Cukup, terima kasih Miss Azira. Oke, kalau begitu cukup ya sampai di sini untuk sesi tanya jawab. Miss Dian tutup.